Sekarang saya akan melihat peluncuran dari mobil terbaru Indonesia, yaitu Nissan Kicks e-Power. Dia katanya adalah mobil hybrid, tapi dia lebih canggih dari itu dan bahkan bisa disebut mobil listrik. Cuman dia masih punya mesin juga kayak mobil konvensional. Ini sepertinya akan bingung, tapi untuk menjelaskan lebih lanjut, mending ikutin saya karena saya akan wawancara dengan pihak Nissan untuk lebih tahu tentang Nissan Kicks e-Power. Yuk! Ada misi yang dibawa oleh Nissan sebagai salah satu pemain utama di dunia ini, yaitu mencapai yang namanya zero emission dan juga zero fatality. Zero emission ini ultimate goal-nya ya electric vehicle. Dan kita punya e-power juga, selain hybrid dan sebagainya. Untuk zero fatality yang tadi itu misalnya mencegah terjadinya kecelakaan, korban jiwa dan sebagainya, ultimate goal-nya itu memang autonomous vehicle. Makanya di sini kita punya intelligent cruise control, intelligent forward collision warning, ada intelligent emergency braking dan sebagainya. Bagaimana Nissan berusaha untuk berkontribusi mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan raya. Intinya kita mendukung lah, ya, mendukung tujuan besar dari pemerintah Indonesia ini untuk mencapai elektrifikasi di tanah air. Ya. Dan kita juga setuju, tadi saya jelaskan, ultimate goal-nya itu adalah bagaimana mencapai EV tadi itu. Sebelum ke sana, maka teknologi e-power melalui All New Nissan Kicks ini memberikan pengalaman electric vehicle itu sendiri, memberikan edukasi kepada konsumen masyarakat Indonesia. Karena kalau tidak ada banyak mobil electric vehicle yang berseliweran, orang kan nggak tahu. Nah itu yang akan kita lakukan sebetulnya. Jadi mulai hari ini kita berikan kesempatan buat teman-teman media. Minggu depan atau mulai weekend ini, beberapa dealer di Jakarta juga sudah mengorganize test drive event. Kita akan melakukan roadshow. Nah setelah Jakarta dan sekitarnya, kita akan bergerak ke kota-kota besar yang lain. Strategi yang lain, kita juga akan menggunakan sosial media. Jadi sebelum akhir bulan ini, kita akan meluncurkan kampanye e-Power ini, All New Nissan Kicks e-Power ini, melalui sosial media. Kita undang mereka untuk merasakan in private, dan kemudian mereka bisa sharing. Yang sekali lagi tujuannya adalah, paling nggak orang mengerti dulu, teknologi e-Power itu apa, benefitnya apa, dan rasanya sendiri gimana ya. Nah, kalau mereka yang ngetes, mereka yang merasakan, mereka kemudian memberikan komentar atau feedback, ya tentunya itu membantu kita untuk mengedukasi konsumen yang lain. Dalam 2 tahun kebelakangan ini sebetulnya kita melakukan berbagai event, ikut partisipasi motor show untuk electric vehicle, kemudian kita mendengarkan masukan-masukan yang diberikan kepada konsumen kita di Indonesia ini. Kita ingin tahu sebetulnya seberapa besar antusiasme mereka atau minat mereka untuk beralih dari mesin konvensional bensin menuju electric vehicle. Besar sekali dari persentase konsumen kita itu yang memang ingin pindah. Jadi antusiasme, kebutuhan itu ada. Kita tanya, apa yang membuat Anda ingin beralih dari mesin bensin biasa ke mobil listrik? Setelah mereka mencoba Nissan Leaf, setelah mereka mencoba Nissan Note e-Power itu, yang mereka katakan ke kita adalah 3 utama karakteristik mobil listrik yang mereka ingin dapatkan. Yang pertama adalah akselerasi yang cepat, bahkan mulai dari awal. Memang sesuatu yang dimiliki oleh mobil listrik yang tidak dimiliki oleh mesin bensin biasa. Yang kedua adalah kesenyapan. Jadi itu juga salah satu karakteristik unik yang ditawarkan oleh mobil listrik. Nah yang ketiga ini agak general, ya efisiensi lah. Ini cuma efisiensi di bahan bakar atau operation cost. Oke, which is itu good artinya. Ada yang lain nggak? Ada beberapa concern Pak. Concern pertama, itu kalau mobil listrik kan ada maksimum driving range-nya. Kita ini kan orang Indonesia. Meskipun saya sehari-hari pakai mobil ini memang di Jakarta, sehari-hari hanya dipakai pulang dari rumah ke kantor. Tapi kalau saya bawa ngajak keluarga misalnya ke Semarang, nanti chargingnya kemana ya Pak ya? Apakah di sana ada chargingnya? Terus kalau saya pakai colokan misalnya, itu berapa lama? Nah itu concern pertama. Concern kedua, harganya kok mahal ya Pak ya?
antara mobil bensin biasa dengan mobil listrik ini mereka melihat kok harganya cukup mahal. Nah, disitulah kenapa kita hari ini kita ingin menjawab kebutuhan konsumen di tanah air itu tadi, di mana mereka ingin merasakan mendapatkan benefit dari mobil listrik, tapi tanpa harus repot di mana chargingnya. Nah, disitulah kita melihat, oh ini ada growing need dan kita mempunyai teknologi solution yang sangat tepat buat mereka. Berkaitan dengan itu, tujuan itu tadi, itu kenapa produk strategi kita di Indonesia, kita hanya menawarkan satu model saja, satu varian, yaitu top series, high series, yang kita namakan VL. Dengan harapan atau dengan tujuan, melalui satu model ini, konsumen kita bisa mendapatkan dua hal tadi itu. Benefit mobil listrik yang ditawarkan oleh teknologi e-Power, dan juga benefit dari teknologi-teknologi pintar yang dimiliki oleh Nissan berkaitan dengan zero fatality tadi itu. Ini kita lihat bagaimana karakteristik antara EV, e-Power, dengan hybrid biasa. Di mana perbedaannya adalah e-Power memang memberikan karakteristik yang hampir sama dengan mobil listrik. 100% digerakkan oleh motor listrik. Kalau hybrid, kadangkala digerakkan oleh motor listrik. Ketika baterainya lowbat, dia harus digerakkan oleh mesin biasa. Perbedaannya di situ. Hasilnya sangat signifikan. Ini yang penting kuncinya di sini. Kita lihat 3 hal ya. Quietness-nya, kesenyapan, kemudian instan torsi, tarikan dari sejak awal, dan bagaimana smooth driving-nya. Yang hitam ini adalah mobil listrik, full battery electric vehicle. Yang merah ini e-Power. Yang biru itu yang hybrid. Nah, bisa dilihat di sini, untuk instant torque antara EV dengan e-Power sama persis. Untuk quietness sedikit di bawah full battery electric vehicle. Kenapa? Karena meskipun 100% digerakkan oleh motor listrik, tetap ada mesin bensinnya. Otomatis dia nggak seperti quietness-nya full battery electric vehicle, tapi jauh lebih baik dibandingkan hybrid. Demikian pula untuk smooth driving-nya. Sangat jauh performanya dibandingkan dengan hybrid yang biasa. 3 hal ini sebetulnya yang dicari oleh konsumen di Indonesia. Kalau dilihat ya, 5 detik tentunya e-Power jauh lebih responsif. Quietness-nya jelas karena 100% digerakkan oleh motor listrik. Engine hanya bekerja ketika dibutuhkan mengisi baterai. Hanya dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, engine tidak bekerja. Nah, di sini terlihat jelas, mesin dalam mobil e-Power itu fungsinya hanya untuk melakukan charging. Jadi nggak perlu mesin yang gede-gede, karena dengan mesin yang kecil justru lebih efisien. Dan fuel efisiensinya tentunya lebih baik. 1,2 liter mesin bensinnya untuk melakukan charging itu. Makanya ada yang salah paham. Loh Pak, mana mungkin torsinya bisa segede itu, 260 Nm. Mau mesinnya cuma 1,2. Loh kan mesinnya nggak dipakai untuk ngerakin mobil. Mesinnya cuma dipakai untuk ngecas doang. Jelaskan mengenai one pedal operation. Ini juga unik hanya dimiliki oleh Nissan. Jadi one pedal operation ini sangat membantu kenyamanan ketika kita memang mengendarai mobil ini, terutama di kota-kota yang padat ya. Tapi bukan hanya itu sebetulnya, banyak juga teknologi-teknologi pintar lainnya yang sebetulnya teknologi ini arahnya itu adalah untuk mencapai zero fatality tadi itu. Contoh, saya ambil contoh. Intelligent Cruise Control. Ini adalah pertama di kelasnya. Bayangkan kalau kita mudik ya. Sekarang kan tol sudah sampai Probolinggo. Kalau kita mudik hari ini, tol itu sepi kan? Apa yang kita lakukan? Biasanya kita aktifkan Cruise Control. Nah, Cruise Control itu artinya tinggal kita aktifkan, kita set katakan 120 km per jam, dia akan terus 120 km per jam. Tapi apa yang terjadi ketika di depan kita ada dua kendaraan yang janjian, kecepatannya 80 pula. Nah, produk all new Nissan Kick e-Power ini sudah memiliki intelligent cruise control, di mana ketika kendaraan di depan kita kecepatannya 80, kita 120, maka dia akan melakukan pengereman, mengikuti depannya 80, dalam jarak yang aman. Ketika kemudian janjiannya sudah selesai, mereka minggir ke kiri semua, balik lagi ke 120. Itu dia. Nah, kenapa di sini kok nggak kita namakan sebetulnya menjadi e-pedal? Karena ada sedikit perbedaan teknis operasionalnya. Jadi karakteristiknya hampir sama ketika dia melakukan deselerasi menggunakan pengereman. Tetapi kalau e-pedalnya lift itu lebih agresif pengeremannya dibandingkan one pedal operation. Pricing-nya gimana? Nah, kita ingin banyak dari konsumen kita ini yang merasakan manfaat dari mobil listrik itu sendiri. Yang sudah kita dengar masukan tadi itu. Tetapi, melalui strategi harga yang kita terapkan ini, kita juga ingin istilahnya memberikan penawaran yang menarik bagi orang yang asalnya mau beli mobil konvensional bensin dengan harga yang sekarang tidak terlalu
jauh bagi mereka untuk step up. Kalau menurut data, sebetulnya ya kita mau seluas mungkin orang Indonesia bisa merasakan pengalaman mengendarai mobil listrik. Tetapi kalau dari data yang kita miliki, secara demografis, target konsumen kita itu mungkin antara 25 sampai 45. Sebagian besar tinggal di kota besar. Dan memang mereka ini cukup aktif mengendarai mobil ini dan mempunyai attachment ya terhadap jenis teknologi yang mereka kendarai. Jadi itu yang menjadi target konsumen kita di Indonesia ini. Dan mungkin sebagian besar di antara mereka membeli kendaraan ini sebagai kendaraan tambahan. Itu kalau berdasarkan studi yang kita lakukan ya. Karena mereka ingin beralih dari mobil yang bensin sebelumnya menjadi mobil listrik. Tetapi tren yang terjadi memang minat antusiasme konsumen di Indonesia ini untuk mobil listrik itu memang meningkat. Nah, kalau saya boleh lanjutin lagi, ada lagi concern yang lain sebetulnya. Selain tadi itu mengenai satu, chargingnya gimana Pak Bagus? Kok mahal ya? Yang ketiga sebetulnya adalah mengenai maintenance-nya atau baterainya. Karena mereka kan nggak terbiasa kan, ada baterai di mobil. Gitu. Mahal nggak? Nah kalau rusak, gampang rusak nanti gimana? Untuk teknologi e-power-nya dan juga komponen-komponen listrik seperti inverter dan sebagainya, kita berikan garansi sampai dengan 5 tahun. Jadi sekarang concern-nya konsumen itu sudah kita jawab. Ini adalah teknologi yang sesuai yang mereka inginkan. Kemudian produk yang kita berikan juga komplit dengan seluruh fitur-fitur dan teknologinya. Dengan harga yang terjangkau, yang harga yang sangat menarik. Dan juga after sale service dan garansi yang memberikan peace of mind lah ya, worry free lah. Apalagi selama 4 tahun atau 50.000 km mereka nggak perlu bayar apa-apa. Baik biaya servis maupun spare part-nya. Demikian pemirsa Carvaganza, informasi awal soal Nissan Kicks e-Power. Seperti apa rasa berkendaranya? Kami berkesempatan untuk mengujinya sekarang. Untuk video lebih lengkapnya, Anda bisa menyaksikan di The Official Auto. Dan jangan lupa juga subscribe channel-channel di grup kami, yaitu YouTube The Official Auto, YouTube Carvaganza, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat info ketika ada video terbaru dari kami. Sampai jumpa!